Pembelajaran ya. Kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Siang, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Karena sekarang usume jadi ya. Usume pandemi, jadi kalian harus menjaga kesehatan kalian dengan baik ya, anak-anak. Kemudian sebelum mulai pembelajaran, Bunila absen dulu. Muhammad Akmal, Hadir, Bu. ya. Fadila, Hadir, Bu. Eka Wulansari, Hadir, Bu. Adam, Atta Rahmat Dhani, Hadir, Bu. ya. Raimas, Hadir, Bu. Fiska, Hadir, Bu. Reno, Hadir, Bu. Naufal, Hadir, Bu. Bonita, Hadir, Bu. Fawaidul Fikri, Hadir, Bu. Rahayu Triani, Hadir, Bu. Aisyah Flora, Hadir, Bu. Zahwa. Hadir, Bu. Ada yang belum Bunila panggil? Saya. Saya. Oke. Kartika, hadir. Rania, Hadir. Ahmad Khairuddin, Hadir, Bu. Dina Natalia, Hadir, Bu. Najwa. Hadir, Bu. Ada lagi yang belum Bunila absen? Saya, Sudah Bu. ya? Oh, Arkan Diva. Arkan Diva, Hadir. baik, dari 24 hadir semua ya. Harusnya 25. Tapi sepertinya Nadia Fiza ini tidak hadir sepertinya ya. Nadia Fiza, mana Nadia Fiza? Oh, Aisy Fatih. Lah saya, Bu. Aisy Fatih, mohon maaf. Bun. Kelupaan sebut namamu. Baik anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Silahkan Naufal, pimpin doa Naufal. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan keyakinan masing-masing, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Bunila izin share screen dulu. Terlihat anak-anak ya? Di layar kalian? Terlihat? Terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk sebelum masuk ke materi hari ini, ya, coba di antara kalian siapa yang masih ingat wilayah persebaran fauna di dunia apa saja? Ada yang masih ingat dikingnya? Nonape, Bu. Akmal? Nonape. Nonape. Apa saja itu Nonape, Akmal? Neotropik, Oriental, Mm-mm. Nearctic, Australis, Mm-mm. Palearctic, dan Ethiopians. Ya, Neotropik, Oriental, Nearctic, Australis, Palearctic, dan yang terakhir adalah Ethiopian. Ya, baik. Selanjutnya kita mulai materi hari ini mengenai sumber daya alam, khususnya di persebaran dan pengelolaan sumber daya alam kehutanan. Ya, anak-anak coba sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira gambar nomor 1 ini gambar apa? Gambar nomor 1, gambar apa ini? Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis, ya. Terus gambar nomor 2. Tambang. Ya, tambang. Tambang apa kira-kira itu? Batu bara. Tambang batu bara, ya. Jadi yang pertama itu gambar hutan dan yang kedua adalah tambang batu bara. Kalau yang gambar nomor 1 itu termasuk sumber daya alam yang seperti apa?
Manakah yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Coba Akmal sudah tadi ya. Bonita, nomor 1 itu masuk sumber daya alam yang mana, Bonita? Yang diperbarui, Bu. Ya, yang dapat diperbaharui. Selanjutnya yang sebelah kanan, yakni masuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi ada 2 macam ya, ada 2 jenis sumber daya alam. Nah, kemudian anak-anak ini sebelum kalian belajar ya pada pertemuan hari ini silahkan disiapkan buku paket, bahan ajar sama LKPD sudah Bunila kirimkan di grup WA sama di Google Classroom ya anak-anak ya. Apakah sudah kalian terima? Sudah, Bu. Sudah. Kan sudah ada yang ngeprint? Sudah ada yang ngeprint ya? Ada yang sudah ngeprint LKPD sama bahan ajarnya? Sudah, Bu. Bu. Ya, ada yang sudah, ada yang belum, nggak apa-apa. Untuk yang belum, itu bisa kamu lihat menggunakan HP atau laptopmu ya. Kemudian ini, nah untuk kegiatan belajar hari ini itu bertujuan untuk agar kalian semua dapat menganalisis potensi dan persebaran sumber daya kehutanan, menganalisis pemanfaatan sumber daya kehutanan, menganalisis pengelolaan sumber daya kehutanan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kemudian menyajikan hasil analisis nanti melalui presentasi. Jadi untuk nomor 1, 2, 3 nanti ada kegiatan diskusi, nomor 4 presentasi, dan ada tugas individu yang bisa kalian kerjakan di luar jam pembelajaran, yakni menggambar peta persebaran sumber daya hutan di Indonesia. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut anak-anak. Ini gambar tentang apa? Coba, siapa yang bisa? Gambar tentang apa ini? Reno? Hutan hujan tropis, Bu. Hutan ya, hutan saja Reno. Jadi ini tutupan hutan yang ada di Pulau Kalimantan. Kira-kira dari tahun 90 sampai 2009 ini ada perkembangan yang seperti apa, Kartika? Wilayah hutannya berkurang, Bu. Wilayah hutannya berkurang, ya. Kemudian coba jawab pertanyaan ini. Jadi informasi apa yang kalian peroleh dari gambar tersebut tadi sudah dijawab oleh Kartika ya, bahwa tutupan hutan yang ada di Kalimantan itu semakin berkurang. Kemudian yang kedua, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kondisi hutan di Kalimantan? Coba Bunila ingin tahu, Adam? Ya, Adam. Pembangunan kata Adam. Yang lainnya? Pembangunan kebun kelapa sawit. Pembangunan kebun kelapa sawit. Iya, Bu, kalau di Kalimantan itu banyak kebun kelapa sawit ya. Terus yang lainnya ada lagi? Dijadikan tambang. Dijadikan, ya, dialihfungsikan menjadi barang tambang. Jadi banyak kemungkinan yang menjadi faktor penyebab mengapa jumlah hutan di Kalimantan itu bisa berkurang. Contohnya tadi pembangunan kelapa sawit ya, perkebunan kelapa sawit, kemudian pembangunan tambang ya untuk dialihfungsikan menjadi bahan tambang. Kemudian lagi ada pembangunan seperti perumahan, gedung-gedung bertingkat dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan mengapa kondisi hutan di Kalimantan semakin berkurang. Ya. Berdasarkan fungsi jenis hutan sekarang ya, berdasarkan fungsi ada hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi dan hutan swaka alam. Kalau yang tahu mengenai cagar alam dan swaka marga satwa bedanya di mana? Anak-anak. Kartika, coba Kartika. Ya, Bu. Kalau cagar alam itu perkembangannya dibiarkan secara alami dan apa adanya. Ya, Kalau cagar alam itu dia melindungi apa, Kartika? alam itu lindung untuk tanaman. Tanaman, kalau swaka marga satwa untuk Untuk satwa-satwa.
ya untuk hewan ya, hewan-hewan langka khususnya. Kemudian ada hutan berdasarkan jenis pohonnya, di situ ada hutan heterogen sama hutan homogen. Apa bedanya hutan heterogen sama hutan homogen? Kalau hutan heterogen itu yang bermacam-macam tumbuhan di sana, contoh hutan rimba itu. Kemudian hutan homogen itu adalah hutan dengan satu jenis pohon, misalkan hutan jati, hutan pinus, itu termasuk hutan homogen. Kalau berdasarkan iklim, ada hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan hutan bakau. Anak-anak semuanya sudah ada ya di bahan ajar, nanti bisa kalian baca di situ mengenai jenis-jenis hutan berdasarkan iklim. Kemudian fungsi hutan di sini ada the king yang Bunila buat, itu kekeh. Apa itu kekeh? Yang pertama adalah fungsi hutan sebagai klimatologis, pengatur iklim, kemudian ekonomis, untuk contohnya hutan produksi, konservasi, hutan lindung contohnya, sama edafik. Edafik itu terkait dengan tanah, kemudian yang hidrologis adalah sebagai pengatur air. Nah, fungsi dari hutan adalah kekeh ya anak-anak ya. Diingat-ingat ya, the king yang hutan itu kekeh. Kalau the king flora fauna di dunia itu adalah nonape. Ada yang masih ingat the king-nya faktor persebaran flora fauna di dunia? Apa kemarin the king-nya? Ada yang masih ingat? Arkan Diva? Idasima. Idasima. Apa saja itu Arkan Diva? Arkan, apa Arkan? Idasima. IC silahkan. IC raise hand. IC. Iklim, edafik, topografi sama biotik. fisiografi sama makhluk hidup ya. Ada iklim, betul 100 ya. IC ya. Ada iklim, ada edafik yakni tanah, kemudian fisiografi sama makhluk hidup. Bunila kembali lagi ke sini anak-anak ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah diskusi ya, mendiskusikan beberapa permasalahan terkait dengan sumber daya hutan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian, khususnya di Kota Batu. Nah, di sini kalian diskusi kelompok, nanti kelihatan anak-anak LKPD-nya, Bunila tampilkan ini. Ini sudah saya kirim ke Google Classroom ya anak-anak ya. Kelihatan ya? Iya, Bu. Ya, baik, untuk kelompoknya kemarin sudah Bunila bagi melalui WhatsApp. Ya, saya bagi jadi 8 kelompok ya, benar? Ada yang dapat kelompok 1, siapa kelompok 1? Kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Ya, siapa saja nak? Anggotamu? Sama Adi sama Eka. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 1 ini IC, Remas, Eka Bulan ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Aisyah Flora, mana Aisyah Flora? Saya, Bu. Saya. Aisyah Flora, Zahwa, sama Rania ya. Kelompok 3, Arkan. Arkan ya, benar ya. Arkan, Azahwa, sama Bonita. Kelompok 4, Nadia, Fikri, Adam. Kelompok 5, Rahayu, Fadilah, Akmal. Akmal masih di sini, Akmal? Masih, Bu. Ya, kelompok 6, Naufal, Fiska, Dina. Kelompok 7, Kartika, Najwa, Reno, sama kelompok 8, Ahmad Khairuddin. Mana ini suaranya Ahmad Khairuddin? Halo, Ahmad Khairuddin. Halo, Ahmad Khairuddin. Mic-nya masih mute paling nak. Ahmad Khairuddin, Faiz Hilal. Halo. Faiz Hilal tidak ada, Bu, sepertinya izin. Oh ya, Faiz Hilal izin ya. Ahmad Khairuddin sama Atta Rahmat Dhani ya, itu kelompok 8. Nah, ini nanti ya coba perhatikan dengan baik di sini ya. Ada 4 soal diskusi. Soal diskusi 1 itu mengenai gundulnya hutan di Indonesia.
soal diskusi 2 ini mengenai citra Google Earth, bahwa di sini ada pengalihfungsian lahan hutan lindung yang ada di Kota Batu, ya. Kemudian soal diskusi 3 mengenai berita bahwa wacana untuk Wali Kota Batu harus kembalikan hutan lindung Kasinan. Dan soal diskusi 4 mengenai manfaat potensi hutan tanaman porang, ya, tanaman porang. Nah, untuk soal diskusi 1, nanti didiskusikan oleh kelompok 1 dan 2, sampai selanjutnya soal diskusi 4 didiskusikan oleh kelompok 7 dan 8. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Silahkan untuk lanjut diskusi ya. Bentuk Google Meet per kelompok, nanti untuk link Meet-nya silakan dikirimkan ke grup WhatsApp. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dari Meet jarang ya, keluar dari Meet, kemudian kalian bentuk kelompok Google Meet per kelompok. Ya, silahkan keluar dari Meet anak-anak. Ya, anak-anak gimana? Yang di soal nomor 3 itu solusinya seperti apa? Ya apa iki kalian ngerjakno e? Dewe-dewe ta dadi siji? Jadi satu. Jadi satu ya? Iya. Yang Bu Nila dibacakan saja, Nak. Coba diterapkan. Yang nomor 3. Ini, Bu. Pengelolaan hutan, rehabilitasi hutan, reklamasi, serta perlindungan hutan. Ini kan solusi umum ya? Iya. Masih umum. Coba tambahkan yang khusus sebagai warga Kota Batu misalkan. Kalian kan warga Kota Batu. Ini hutan lindung Kasinan yang ada di Kota Batu. Sebagai warga Kota Batu, apa yang kalian berikan alternatif pemecahan masalahnya seperti apa kalau kalian sebagai masyarakat Kota Batu itu? Menurut kalian gimana sih ini kan gitu? Ditambahkan itu ya nanti ya. Oh iya, Bu. Ya, Menila live dulu, silahkan didiskusikan tapi tetap direkam ya Noval ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utama. Diskusinya di room meet utama. Kalau sama Bu Nila belum. Ya, coba Bu Nila tanya, ini kelompoknya Bonita itu dapat soal diskusi berapa? Diskusi 2. Berarti tentang ini ya, citra Google Earth ya? Alih fungsi lahan ya? Iya, Bu. Yang jawab soal nomor 3 siapa? Bareng-bareng. Oh, ya saya Bu nanti yang presentasi. Iya, yang ini bagaimana seharusnya pemanfaatan sumber daya hutan di Kota Batu agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Itu kan soalnya nomor 3 kan? Jawabanmu seperti apa? Jawabannya? Jawabannya ya. Agak panjang sebenarnya, Bu ya. Ya, jawabannya seperti apa itu? Pemanfaatan hutan merupakan kegiatan dalam memanfaatkan lahan hutan termasuk jasa lingkungan. Memanfaatkan dan mengambil hasil hutan kayu dan non-kayu secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Ya, Pemanfaatan kawasan hutan. Jadi tidak hanya mengenai izin pemanfaatan itu seperti itu. Jadi ada tambahan sendiri. Coba kamu sebagai siswa apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga hutan. Begitu ya. Sama dengan nomor 4. Nomor 4, berikanlah alternatif masalah atau solusi. Itu bagaimana solusimu sebagai siswa. Sebagai siswa, posisikan dirimu sebagai siswa apa solusinya. Ya, untuk menjaga ini agar tidak terjadi pengalihfungsian. Cari di sumber-sumber dari internet. Mengenai hutan lindung Kasinan itu banyak sekali beritanya. Mengenai alih fungsi lahan hutan itu solusinya apa banyak sekali, tidak hanya itu. Makanya ini Bu Nila beri waktu agak lama supaya kalian bisa menambahkan hal itu dengan baik.
Di nomor 3 sama nomor 4 khususnya. Oh iya. Ya. Terima kasih ya itu. Tolong ditambahkan. Kemudian posisikan juga dirimu sebagai pemerintah harusnya seperti apa. Sebagai siswa seperti apa. Sebagai masyarakat seperti apa harusnya. Begitu. Jadi dijabarkan satu-satu itu, Bu? Iya, dijabarkan. Dijabarkan, ditambahkan materi dari Google. Dari Google. Boleh dari jurnal lebih bagus, anak-anak dari jurnal. Kalau ada. Ada banyak contoh kasus itu, jurnal-jurnalnya. Begitu ya, Nana ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Tambahkan jawabannya. Terima kasih. Selamat siang. Bu Nila live dulu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Rania ini kelompok berapa ya? Waalaikumsalam. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2 berarti soal diskusinya mengenai Gundulnya hutan di Indonesia masuk rekor tercepat di dunia. gundulnya hutan di Indonesia masuk rekor tercepat di dunia. Di situ ada 4 pertanyaan ya. Ya, 4 pertanyaan ya. Ya, Yang menyelesaikan soal nomor 1 siapa? Saya. Terus nomor 2? Saya, Bu. Ya, nomor 3 dan 4 Aisyah. Saya nomor 3. Ya, coba kalian sudah diskusi ini tadi ya? Sudah, Bu. Ya, coba soal nomor 3. Siapa yang jawab dah? Aisyah ya? Aisyah tentunya dengan diskusi oleh dengan Rania dan Zahwa. Aisyah, soal nomor 3 jawabannya apa, Aisyah? Bagaimana seharusnya pemanfaatan sumber daya kehutanan yang tepat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan? Soal nomor 4 siapa yang jawab siapa? Laila, Zahwa. Iya, Bu. Yang nomor 4 solusinya apa saja coba dari kelompok kalian? Untuk tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, lalu menggunakan sumber daya alam secukupnya, dan penanaman kembali atau reboisasi. Tambahkan solusi kalian sebagai siswa apa ya? Tambahkan solusi itu. Itu kan solusinya umum. Ya, maksud Bu Nila itu tambahkan solusinya sebagai siswa apa? Nanti biar bisa ditambahkan di waktu presentasi dengan room kelas kita. Jadi kan misalkan soal diskusi 1 kan kelompok 1 dan 2. Nah, kalau misalkan secara umum gini kan berarti kemungkinan besar kan ada kesamaan ya anak-anak ya. Kesamaan dengan kelompok 2. Nah, nanti dari kelompok kalian coba tambahkan solusi kalian sebagai siswa apa. Misalkan menanam pohon atau apa yang bisa kalian lakukan di lingkungan rumah kalian misalkan. Dari lingkungan kecil saja dulu, ya kan? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Itu lanjut. Kemudian nomor 3. Bagaimana seharusnya pemanfaatan sumber daya kehutanan yang tepat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan? Jawaban kalian apa, Aisyah? Pemanfaatan hutan yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan antara lain selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan. Menjaga kelestarian, untuk memanfaatkan sumber daya alam diperlukan penggunaan yang bijak dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Oh, baik. Itu ada lagi? Menjaga kelestarian. Ya, ditambahkan jawaban lain. Jadi tidak hanya ini saja. Ditambahkan bagaimana cara memanfaatkan hutan yang tepat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya 2 saja, kalau bisa ada 5 lah. Ya, ditambahkan ya yang lain ya. Iya, Bu. Bisa dipahami ya untuk kelompoknya Rania? Bisa? Baik, lanjut kerja ya. Bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa. Ya, lanjut kerja. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Bu, selamat siang. Ya, Reno, Kartika, Najwa, kalian diskusikan soal nomor berapa? Oh, soal 4 ya. Tanaman porang ya. Tanaman porang itu kan yang ini digeliatkan oleh Pemkot Batu tahun 2020. Ya, itu ya. Coba matikan lagi mic-nya Reno.
Nah, di situ ada nomor 3. Nomor 3 itu bagaimana pengelolaan yang tepat agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Itu menurut kelompok kalian, tambahkan seperti itu. Menurut kelompok kalian, bagaimana sih pengelolaan tanaman porang yang tepat agar sesuai dengan prinsip berkelanjutan? Nah, menurut kelompokmu seperti apa? Tambahkan begitu. Nah, kalian kan sebagai siswa, sebagai bagian dari masyarakat Kota Batu. Apa argumen kalian itu dikeluarkan semua di nomor 2 sama nomor 3? Bisa dipahami ya? Nanti dijabarkan dan ditambahkan. Ketika misalkan yang kelompok satunya presentasi, kelompok kalian ada bahan untuk jadi bahan materi tambahan begitu Mas Bunila. Coba lihat di bahan ajar itu juga Bunila jabarkan di situ, barangkali itu bisa menjadi tambahan materi. Bisa dipahami ya, Najwa, Reno. Yang presentasi nanti siapa yang presentasi? Semuanya, Bu. Oh gitu, baik. Ya, nanti pilih salah satu saja nanti ya sebagai pembicara. Kartika, Pak Reno, Pak Najwa, terserah. Ya. Gitu ya anak-anak ya, bisa ditambahkan ya, argumennya itu dijabarkan lagi itu argumennya. Ya, baik, selamat siang, saya live dulu ya. Soal diskusi nomor berapa? 2, Bu. Ya, nomor 2 tentang itu ya, alih fungsi ya. Ada tambahan di situ, sudah ditambahkan jawabannya? Sudah. Ya sudah, baik. Nanti langsung dipresentasikan ya, coba ya. Dipresentasikan. Silahkan masuk ke room utama, anak-anak. Terima kasih. Baik anak-anak, silahkan bergabung kembali dan selamat bergabung kembali ke room utama ya, room gaming utama. Silahkan langsung dipresentasikan mulai dari kelompoknya Naufal. Kelompok Naufal, soal diskusi 3, 5 dan 6 ditambahkan oleh kelompoknya Rahayu. Rahayu Fadilah Akmal. Iya, Sudah. Bu. Oke. Cip. Silakan Novel presentasi. Ya Bu, sebentar Bu. Masih mempersiapkan. Kelompoknya Rahayu langsung ditampilkan yang beda. Jawabannya yang beda terutama di nomor argumen ya. Argumen sama analisis ya. Di nomor 2 sama 3 ya. Jadi nomor 1 nanti kalau misalkan sama tidak perlu dipresentasikan ulang. Bisa dipahami ya Rahayu ya? Bisa, Bu. Saya Novel Kosi Widiatna, perwakilan dari kelompok 6, ingin mempresentasikan tentang diskusi kami terkait soal diskusi nomor 3. Soal diskusi nomor 3 yaitu tentang apa yang terjadi dengan hutan lindung di Kasinan. Permasalahan yang terjadi yaitu alih fungsi hutan lindung Kasinan yang akan dijadikan menjadi tempat wisata Alaska di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Batu, di Kota Batu. Bagaimana hubungan antara aktivitas manusia dengan rusaknya hutan lindung di Kota Batu? Pembangunan wisata itu tidak banyak merubah ruang dari hutan lindung Kasinan, antara lain seperti membangun semacam gazebo dan kolam-kolam buatan di kawasan aliran air yang berasal dari sumber mata air hutan Kasinan. Selain itu, pohon-pohon juga banyak yang dibabat. Dampaknya, masyarakat mengeluhkan tentang debit air yang mengecil di sekitaran awal tahun 2020. Bagaimana seharusnya pemanfaatan hutan lindung yang tepat agar tidak terjadi seperti wacana di atas? Yang pertama yaitu pengelolaan hutan. Yang kedua, rehabilitasi hutan. Dan yang ketiga, reklamasi serta pelindungan hutan. Yang keempat, alternatif pemecahan masalah dari permasalahan yang terjadi di atas yaitu 1. Diterapkannya AMDAL dalam pembangunan wisata. Lalu, menegaskan kembali peraturan daerah Kota Batu nomor 7 tahun 2011 tentang perencanaan tata ruang masalah. Lalu, perlu diidentifikasi lebih teliti keberadaan lokasi. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf Bu, itu masih di mute. Oke, silakan untuk kelompoknya Rahayu. Siapa ini kelompoknya Rahayu? Oh, baik Bu, saya akan presentasikan. Ditampilkan saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Erva Putri akan menambahkan dari kelompok 3 tadi tentang Wali Kota Batu harus kembalikan hutan lindung Kasinan. Yang pertama, pada artikel 3 terdapat masalah dari dampak pembangunan objek wisata di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Batu yang membuat warga setempat audensi kepada wali kota supaya permasalahan tersebut segera diatasi dengan kembalinya ekosistem hutan lindung Kasinan. Yang menjadi tambahan. Yang menjadi tambahan. Oh iya. Iya. Untuk nomor 3-nya bisa dipresentasikan oleh teman saya Rahayu. Baik, saya akan melanjutkan untuk nomor 3-nya. Jadi pemanfaatan hutan lindung harus benar-benar diawasi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Untuk tambahannya bisa solusi sebagai siswa, mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman bibit pohon dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan hutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, jadi ada tambahan mengenai alternatif atau solusi ya, solusi dari kelompoknya Rahayu itu sebagai siswa tadi untuk melengkapi presentasi dari kelompoknya Naufal. Itu soal diskusi 3. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, nanti kita tanya jawab di akhir sesi ya. Silakan untuk soal yang mendapatkan soal diskusi 2 mengenai alih fungsi lahan yang dilihat dari citra Google Earth. Soal diskusi 2, kelompoknya Arkan, presentasi. Nanti kelompoknya Adam menambahkan ya. Adam. Baik, Bu. Ya, kelompoknya Arkan silakan. Siapa? Bonita? Atau saya balik kelompoknya Adam presentasi? Terserah, Bu. Ya, kelompoknya Adam silahkan presentasi dulu. Sudah terlihat Adam? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang soal diskusi nomor 2. Soal diskusi nomor 2 mengamati tentang perubahan lahan di Kota Batu dengan menggunakan citra Google Earth seperti pada gambar berikut pada tahun 2009 dan 2021. Pada soal pertama dapat dilihat soalnya yaitu apa yang dapat kalian amati dari citra Google Earth di atas. Jawaban yang saya dapat adalah pengalihan fungsi lahan dari hutan lindung menjadi area penginapan area wisata dan dapat dilihat dari citra 2009 masih nampak hutan dan lahan kosong, namun pada citra 2021 sudah terdapat banyak bangunan yang berdiri. Soal nomor 2 yang ditanyakan yaitu bagaimana pengaruh dari alih fungsi lahan yang dapat di Kota Batu. Pengaruh yang didapat adalah menjadi tempat penginapan atau tempat wisata di Kota Batu, salah satunya yakni berkurangnya lahan produktif, mengecilnya debit air di Kota Batu, dan tercemarnya mata air sumber Brantas yang ada di Kota Batu. Pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana seharusnya pemanfaatan sumber daya hutan di Kota Batu agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan hutan merupakan kegiatan dalam memanfaatkan lahan hutan termasuk jasa lingkungan, memanfaatkan dan mengambil hasil hutan kayu dan non-kayu secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Pemanfaatan kawasan hutan adalah suatu kegiatan yang bertujuan memanfaatkan hutan akan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara maksimal tetapi tidak mengabaikan fungsi utama hutan. Pemanfaatan hutan ini wajib memiliki izin pemanfaatan hutan selama 10 tahun dan untuk hutan lindung maksimal seluas 50 hektar.
Pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan menganut prinsip manfaat sumber daya hutan secara rasional dan bijaksana. Alternatif pemecahan masalah dari dampak negatif alih fungsi lahan di Kota Batu, yaitu memperhatikan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, atau juga bisa dengan memperketat proses perizinan pendirian bangunan. Mengingat lahan hijau semakin berkurang, selain itu pembangunan juga harus memperhatikan dampaknya bagi lingkungan. Ya, Sekian terima dari kelompok kasih. kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Adam presentasi, silakan ditambahkan oleh kelompoknya Bonita. Kamu setuju atau tidak, Bonita? Dari apa yang sudah dijawab oleh kelompoknya Adam. Kelompoknya Bonita setuju? Setuju, Bu. Ya, ada tambahan di situ yang mau disampaikan di soal nomor 3 dan 4 utamanya. Silakan. Kelompoknya Bonita. Siapa yang presentasi, Bonita? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Yang untuk solusi bisa pemanfaatan hutan dengan secukupnya dan sewajarnya. Pemanfaatan hutan tanpa mengganggu dan merusak ekosistem hutan dan melestarikan hutan seperti reboisasi. Ada lagi? Sudah itu saja, Bonita? Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Kalau ada yang kelompok lain, silahkan siapkan satu pertanyaan ya. Siapkan satu pertanyaan untuk kelompok yang sudah presentasi. Ya, ini sebagai nanti nilai individu, nilai keaktifan individu. Siapkan satu pertanyaan. Silakan dari soal diskusi 1. Soal diskusi 1, ya kelompoknya IC presentasi. Silakan. Ya, Bu. Nanti ditambahkan oleh kelompok 2. Ya, ditambahkan oleh kelompoknya Rania. Iya, Bu. Ya, kelihatan, Bu. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang soal diskusi 1. Di sini sudah terdapat artikel tentang gundulnya hutan di Indonesia masuk rekor tercepat di dunia. Berikut pertanyaan beserta jawabannya. Pertama, permasalahan apa yang terjadi pada wacana di atas? Berdasarkan artikel tersebut, permasalahan yang terjadi adalah degradasi atau kerusakan hutan di Indonesia. Berikutnya, soal nomor 2. Bagaimana hubungan antara aktivitas manusia dengan rusaknya sumber daya hutan di Indonesia? Hubungan antara aktivitas manusia dengan rusaknya hutan di Indonesia adalah banyaknya hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kemudian nomor 3. Bagaimana seharusnya pemanfaatan sumber daya kehutanan yang tepat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan? Pemanfaatan hutan yang sesuai dengan prinsip pembangunan antara lain selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan hidup. Menjaga kelestarian untuk memanfaatkan sumber daya alam diperlukan penggunaan yang bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Kemajuan teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Kemudian nomor 4, bagaimana alternatif pemecah masalah atau solusi dari permasalahan pada wacana di atas? Alternatif pemecah masalah atau solusi dari permasalahan pada artikel tersebut antara lain, pertama, perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahan eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak atau punah. Kemudian perlu upaya pembaruan sumber daya alam hayati seperti reboisasi. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Silakan kelompok 2 menambahkan. Baik Bu, saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan menambahkan di nomor 3 dan 4. Ya. Mau ditampilkan? Ditampilkan. Iya, ditampilkan aja. Untuk yang nomor 3, sebagai tambahannya adalah perlunya upaya pembaharuan pengolahan tanah pertanian lahan basah dan lahan kering dan tidak mengalihfungsikan hutan secara berlebihan. Untuk yang nomor 4 sebagai tambahannya adalah mungkin tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 itu secara umum, kami ingin menambahkan sebagai siswa. Ya. Yaitu ada mempelajari apa saja yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan dan akibat apabila hutan rusak, lalu disosialisasikan kepada teman dan keluarga, lalu tidak membuang kertas dan menanam pohon di halaman rumah. Sekian Bu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Zahwa Laila, ya, kelompoknya Rania. Mengucapkan terima kasih sudah menambahkan tadi solusi sebagai siswa, jadi lebih space lingkup solusinya itu lebih kecil lagi. Ya, yang lainnya tolong siapkan pertanyaan ya, nanti satu soal diskusi ada minimal satu lah yang bertanya nanti. Silakan kelompoknya Kartika presentasi. Kelompoknya Kartika presentasi soal diskusi 4 ya. Iya, Bu. Iya. Ya. Nanti Sebentar, Bu, masih. ditambahkan oleh kelompoknya Atta Rahmat Dhani sama Ahmad Koirudin. Ahmad Koirudin ada? Sudah masuk? Ada, Bu. Sudah. Ya. Bisa on cam ya, Ahmad Koirudin. Kartika kemudian ditambahkan oleh kelompoknya Ahmad Koirudin. Khususnya untuk soal nomor 2 sama nomor 3 ya Ahmad ya nanti ya. Kamu presentasikan ya. Iya, Bu. Baik, Bu, saya mulai presentasi. Memanfaatkan potensi hutan, Pemkot Kota Batu geliatkan tanaman porang. Lanjut. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai informasi yang kami peroleh dari artikel tersebut. Informasi yang kami peroleh yaitu Kota Batu mengelihatkan serta memaksimalkan pemanfaatan potensi pertanian tanaman porang sebagai hasil hutan bukan kayu. Dikarenakan mengingat manfaat tanaman porang yang sangat banyak bagi kesehatan tubuh manusia, serta tanaman porang itu sendiri dapat menjadi penyediaan bahan pangan pada masa yang mendatang, serta manfaat tanaman porang yang dapat menunjang pariwisata di Indonesia. Lalu slide selanjutnya akan menjelaskan mengenai manfaat yang diperoleh. Dari artikel tersebut, manfaat yang diperoleh yaitu yang pertama pada bidang kesehatan, tanaman porang memiliki banyak manfaat terutama di bidang kesehatan. Pada bidang pangan, tanaman porang dapat dijadikan sebagai bahan baku pangan. Ketiga, tanaman porang dapat berkembang dengan baik, dapat berdampak pada sektor pertanian. Dengan begitu, perekonomian di Kota Batu makin meningkat. Dan pada bidang pengetahuan, bila terdapat pariwisata hasil hutan bukan kayu atau HBK, tanaman porang akan memberikan pengetahuan baru kepada wisatawan. Slide selanjutnya mengenai pengelolaan tanaman porang yang tepat agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, menerapkan pengendalian hama yang terpadu. Yang kedua, peningkatan produktivitas tanaman porang dengan cara pengelolaan tanaman terpadu, lalu mengendalikan organisme pengganggu tanaman secara terpadu, dan mempertimbangkan ekonomi dan ekologi yang selaras. Pengelolaan sumber daya alam yang mencakup masalah eksploitasi dan penggunaan dengan tujuan mengusahakan agar penurunan daya
sumber daya atau konservasi dengan tindakan konservatif. Dan yang terakhir yaitu pembahasan tanaman porang bisa menjadi peluang bisnis. Dapat berdampak pada warga sekitar serta pariwisata. Kepada warga sekitar dengan cara memperkenalkan tanaman porang kepada masyarakat. Seperti apa itu tanaman porang? Apa saja manfaatnya untuk menarik perhatian masyarakat? Tanaman porang dapat diolah terlebih dahulu seperti menjadi makanan siap saji atau makanan setengah jadi, sehingga bisa menjadi peluang bisnis masyarakat karena masih belum banyak beredar di kalangan masyarakat. Pada bidang pariwisata, tanaman porang dapat dikembangkan secara baik dengan tepat, sehingga berkembang secara luas khususnya di Kota Batu, dan berdampak pada sektor pariwisata, dikarenakan adanya keinginan seorang masyarakat untuk mengetahui tanaman porang secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Ahmad Khairuddin, silakan menambahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairuddin, mewakili kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Faiz Hilal Purnama dan Atta Ramadhani. Di sini saya akan menambahkan poin nomor 2 dan nomor 3. Untuk poin nomor 2, hasil hutan bukan kayu, yaitu tanaman porang, memiliki segudang manfaat. Manfaat tersebut tak hanya terdapat pada khasiatnya saja, namun dari segi lain juga ada. Dari segi khasiat misalnya, tanaman porang mampu menurunkan kadar kolesterol, mencegah kanker, dan menurunkan berat badan. Dari segi pangan, tanaman porang dapat dimanfaatkan menjadi bahan pembuatan tepung, mie, shirataki, gelatin, sampai konyaku. Tak sampai di situ saja, tanaman porang juga digunakan untuk bahan baku pembuatan lem, pelapis anti air, cat, pengisi tablet, pengental, negatif film, pita seluloid, sampai kosmetika. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya. Lanjut, Ahmad Khairuddin. Halo. Saya present sendiri aja, Bu ya. Oh, kelompoknya ya ini yang menampilkan slide-nya ya? Iya, Bu. Iya. Coba kelompokmu siapa dipanggil, Nak? Atta, Bu. Atta. Halo, Atta. Ya. Sudah, Bu. Untuk yang poin nomor 4, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah proses pembangunan. Sustainable development itu. Sustainable development adalah proses pembangunan yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah dengan manusia dengan pembangunan supaya pengelolaan tanaman porang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah yang harus diambil misalnya, yang pertama, mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga dapat dipergunakan pada masa yang akan datang. Yang poin kedua, memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin sehingga tidak ada pemborosan dan tidak merusak lingkungan. Poin ketiga, dari sisi ekonomi, memberikan fokus lebih pada peningkatan keterampilan pekerja yang meningkatkan daya saing. Dengan adanya saing akan menimbulkan peningkatan kinerja infrastruktur dasar seperti properti dan infrastruktur informasi. Yang poin keempat, ekologi atau lingkungan harus dilestarikan selama melaksanakan pemanfaatan dan pembudidayaan tanaman porang ini. Poin yang terakhir, engagement atau peran serta. Hal ini dapat dilakukan dengan partisipasi masyarakat luas dan pemerintah yang memfasilitasi hal-hal yang berkenaan dengan pemanfaatan porang. Pemerintah harus turut berperan sebagai
fasilitator pemberdayaan masyarakat yang mampu menampung aspirasi dari masyarakat. Sekian Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kelompok 7 dan 8 sebagai kelompok terakhir yang presentasi ya soal diskusi 4. Anak-anak, apakah ada pertanyaan sebelum kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini? Silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Rania? Iya Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Untuk diskusi untuk kelompok 1, akibat dari permasalahan hutan gundul yang cepat di Indonesia itu apa ya Bu? Dari kelompok 1, berarti tentang soal diskusi hutan gundul ini ya? Ya, gundulnya hutan di Indonesia ya. Silakan dijawab oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Akibatnya apa kira-kira? Kelompok 1 siapa sih, Rek? Kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Ya, I see. Kelompok 2? Saya. Ya, Zahwa, coba. Oh, kelompok 2 dari Rania sendiri? Iya, saya yang tanya Ibu. Oke, baik. Kalau dari Rania sendiri, coba dijawab sama yang lain, teman-teman yang lain. Dari Dina Natalia, silakan. Akibat dari gundulnya hutan itu apa sih? Dapat menyebabkan longsor. Dapat menyebabkan longsor. Kemudian Kartika, coba ada tambahan dari Kartika enggak? Iya, Bu. Tadi pertanyaannya akibat dari hutan yang gundul itu apa kira-kira? Akibat dari hutan yang gundul. Ya, hanya konversi lahan. Konversi lahan. Iya, Bu. Mungkin terkendala jaringan ya Kartika ya. Coba Fikri. Ya, Bu. Iya. Kartika, suaranya tidak jelas, Nak. Iya. Coba Fikri, silakan Fikri. Ya, akibat dari gundulnya hutan di Indonesia antara lain udara di sekitar hutan akan menjadi lebih panas dan flora dan fauna akan kehilangan habitatnya. Ya, baik, sangat bagus sekali ya. Itu Rania, jadi ada banyak ya akibat hutan yang gundul itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan, ya utamanya kehidupan flora dan fauna di sana, di hutan. Nah, yang paling berpengaruh itu terhadap kehidupan faunanya kalau menurut Bu Nila. Jadi fauna itu kehilangan tempat hidup, ya tempat tinggal mereka sehingga mereka banyak yang berpindah ya. Jadi mereka banyak yang berpindah mencari tempat hidup yang baru. Begitu Rania. Jadi mengapa kok sering ditemukan ada macan atau ada ular yang besar ya kan? Ada ular besar, ular piton kok sampai ke perumahan warga, yaitu karena salah satunya dampak dari alih fungsi lahan hutan atau hutan yang gundul. Begitu Rania ya. Iya Bu. Bisa ditambahkan Faiz bisa ditambahkan Faiz atau Aisyah. Ayo Aisyah. Ya, Faiz dulu ya, Faiz. Ya, coba Faiz. Untuk yang apa, Bu? Itu pertanyaannya dari Rania. Apa sih kira-kira akibat dari hutan yang gundul, Faiz? Yang pertama pasti terjadi pemanasan global ya, global warming. Untuk yang kedua, pasti di daerah tersebut rawan banjir karena tidak ada alat untuk menyerap air ataupun menampung air hujan. Yang ketiga, sudah Bu, itu aja Bu. Ya. Kalau misalkan kalian tahu di tahun 2000
pernah baca berita ya tahun 2000 sekitar 2010 itu daerah Singosari pernah terjadi kekeringan di daerah Singosari. Itu akibat dari lahan yang ada di Kota Batu sebagian besar dialihfungsikan menjadi hotel, kemudian menjadi tempat wisata. Nah, itu sampai ada terjadi kekeringan selama sempat berapa minggu di daerah Singosari itu tidak ada air. Artinya sumber mata airnya semakin mengering. Itu juga salah satu dampak dari alih fungsi lahan hutan menjadi daerah tempat wisata atau menjadi pemukiman. Jadi sebenarnya daerah hulu itu tidak boleh dialihfungsikan anak-anak ya. Jadi daerah hulu itu sebenarnya menjadi daerah tangkapan hujan. Nah, tetapi oleh karena kemajuan teknologi, kemudian ada tujuan-tujuan tertentu supaya menambah devisa suatu wilayah, suatu kota, contoh di Kota Batu, jadi akhirnya dialihfungsikan seperti itu. Nah, akhirnya terjadi itu kekeringan sumur di wilayah Singosari tahun 2010, Rania. Seperti itu, Rania, tambahannya ya. Baik, Bunila rasa cukup itu untuk diskusinya. Sekarang silakan disimpulkan pembelajaran hari ini. Bunila ingin suaranya Akmal. Silakan Akmal. Halo, Akmal. Zahwa Laila kira. Zahwa Laila. Silakan simpulkan pembelajaran hari ini. Permisi Bu Nila. Ya, Ahmad Garudin, silakan. Saya mau tanya soal diskusi 2, boleh? Ya, silakan. Oh, satu lagi. Ya. Kan dilihat pada peta 2009 itu masih banyak lereng yang gundul. Kemudian di tahun 2021. Ya, 2021 itu kan sudah banyak yang hijau. Nah, itu apa yang dilakukan pemerintah untuk menghijaukan itu? Apa yang ditanam dulu, Bu? Ya, seperti yang sudah diberikan solusi alternatif tadi ya dari kelompok 3 dan 4. Ahmad Gerdin tadi masuk kelompok berapa, Nak? Kelompok 8, Bu. Kelompok 8. Coba kelompok 3, siapa kelompok 3? Satu saja perwakilan kelompok 3. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atas alih fungsi lahan tersebut? Kelompok 3 siapa kelompok 3? Bonita, silakan Bonita. Solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan ini antara lain diterapkannya peraturan perlindungan serta denda oleh pemerintah untuk penebangan hutan dan hukum pidana dengan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jerah bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Ya, jadi sudah ada sanksi tegas sebenarnya ya, Bonita ya, dari pemerintah Kota Batu ya? Iya, Bu. Ya. Coba kelompoknya Fikri, tambahkan kelompoknya Fikri. Kelompok 4 kan kelompoknya Adam. Adam mana Adam? Ya, Adam silakan Adam. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Adam menurut kelompokmu? Halo, Adam. Ya. Ya menurut saya ya benar itu tadi disanksi karena biar ada efek jerah gitu. Baik. Berarti Adam setuju ya dengan Bonita ya, Adam? Setuju. Ya, setuju. Itu begitu Ahmad Khairudin. Jadi sebenarnya sudah ada sanksi tegas dari pemerintah mengenai hal tersebut. Nah, maka dari itu, ini tambahan ya, ini tambahan dari Bu Nila, maka dari itu jika membangun suatu, mengalihfungsikan suatu wilayah menjadi daerah tempat wisata atau daerah perhotelan, itu harus memperhatikan prinsip AMDAL, ya Ahmad Khairudin ya. Jadi harus memperhatikan juga prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi AMDAL di sini sebagai patokan, sebagai prosedur pedoman supaya pembangunan suatu wilayah, ya pengalihfungsian suatu wilayah itu tidak menimbulkan efek negatif
terlalu jauh untuk wilayah atau untuk masyarakat sekitarnya. Begitu Ahmad Khairuddin, ya. Iya, Bu, paham. Jadi Terima kasih. AMDAL itu yang menjadi pedoman, harus menjadi pedoman bagi pembangun suatu wilayah, ya, pemrakarsa suatu wilayah. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Jika tidak ada, silahkan Naufal disimpulkan pembelajaran hari ini, Nak. Kalau menurut saya, sebentar, Bu. Pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang apa permasalahan yang terjadi di sekitar kita dan apa saja solusi yang bisa kita lakukan seperti itu. Permasalahan tentang apa ini, Naufal? Permasalahan tentang lebih spesifik lagi mungkin tentang seperti sumber daya. Sebentar, Bu. Akmal ditambahkan, silakan Akmal. Kesimpulan yang bisa diambil adalah kita dapat berdiskusi atau berargumentasi perbedaan pendapat tentang perubahan-perubahan sumber daya kehutanan yang ada di bumi ini. Ya, baik. Terima kasih ya, Nana. Ya, yang dapat disimpulkan hari ini adalah kita sudah belajar mengenai sumber daya hutan, khususnya sumber daya hutan yang ada di Kota Batu, di sekitar tempat tinggal kita, ya, di lingkungan kita. Baik, anak-anak, Bu Nila izin share screen sebentar. Jadi ada beberapa informasi yang perlu kalian kerjakan di rumah nanti mengenai tugas individu, yakni membuat peta hutan hujan tropis atau peta hutan mangrove, ya, yang ada di LKPD kalian. Di bagian akhir itu ada tugas individu, ada petunjuk pembuatan petanya juga. Jadi pilih salah satu, kemudian digambarkan, ada ketentuannya, cara kerjanya di situ, apa yang menjadi penilaian di situ juga ada, ya. Buatlah peta yang seperti apa dengan komponen-komponen petanya ini, tolong dimasukkan di peta tersebut. Kemudian, ya, anak-anak, kira-kira bagaimana ekspresi kalian setelah menerima pembelajaran? Nomor 1, 2, atau 3 ini kebanyakan? Nomor 1 ya. 1. Baik, alhamdulillah berarti semuanya sudah merasa senang dalam menerima pembelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya anak-anak, nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian ada tes pemahaman materi melalui Google Form ini. Nanti alamat ini akan Bu Nila kirimkan di grup WhatsApp, ya, di grup WhatsApp dan juga di Google Classroom. Ada di sana, nanti tinggal kalian mengerjakan, ada 5 pertanyaan esai nanti. Silahkan dikerjakan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Anak-anak, sudah itu saja? Ya, baik, itu saja yang kita bahas hari ini, ya, pertemuan hari ini mengenai sumber daya hutan. Bu Nila rasa sudah cukup. Apakah masih ada yang ingin disampaikan di sini? Enggak, Bu. Tidak ada, ya? Tidak ada, ya, Isi? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ingin disampaikan, Bu Nila akhiri pembelajaran hari ini, ya. Ingat kata-kata Bu Nila, anak-anak, ya. Untuk mencintai kekasihmu butuh waktu 1 menit, anak-anak, ya. Namun mencintai orang tuamu itulah butuh waktu seumur hidupmu. Jadi manfaatkan sebagian waktu, memanfaatkan sisa waktu hidupmu ini untuk patuh pada orang tua kalian di rumah. Belajar yang rajin, anak-anak, ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, silakan kalian bisa meninggalkan ruang.